Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Kusandrianto dan kawan saya Rian Pratama Putra dari kelompok 11. Izin ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang implementasi jaringan saraf tiruan supervised dan unsupervised learning. Pembelajaran supervised, dasar-dasar dan aplikasi. Pembelajaran supervised adalah fondasi banyak aplikasi AI modern. Model dilatih menggunakan data berlabel yang berarti setiap masukan memiliki keluaran yang benar. Ini memungkinkan jaringan untuk belajar memetakan masukan ke keluaran yang diinginkan, seperti memprediksi harga rumah berdasarkan fitur-fiturnya. Yang pertama, data berlabel membutuhkan dataset dengan pasang input-output yang benar. Lalu tujuan prediksi digunakan untuk klasifikasi atau kategori. Ada juga dengan regresi atau nilai kontinu. Yang selanjutnya ada feedback eksplisit, yaitu model belajar dari error antara prediksi dan label yang benar. Model klasifikasi dalam pembelajaran supervised, yaitu salah satu aplikasi utama pembelajaran supervised adalah klasifikasi. Jaringan saraf tiruan dapat dilatih untuk mengkategorikan data ke dalam kelas-kelas yang telah ditentukan. Contoh termasuk pengenalan gambar, deteksi spam, dan diagnosis media. Pengenalan gambar mengidentifikasi objek, wajah, ataupun pemandangan dengan gambar. Sedangkan deteksi spam memfilter email yang tidak diinginkan dari kotak masuk. Lalu selanjutnya ada diagnosis medis, membantu mendeteksi penyakit dari data pasien. Model regrensi dalam pembelajaran supervised. Regrensi adalah jenis lain dari masalah yang diselesaikan oleh pembelajaran supervised. Ini melibatkan prediksi nilai kontinu, bukan kategori diskrit. Ini sangat berguna dalam memprediksi tren, estimasi, dan pemodelan hubungan yang kompleks. Contoh paling umum adalah prediksi harga properti berdasarkan fitur-fitur seperti luas tanah, jumlah kamar, dan lokasi. Aplikasi lain meliputi perkiraan permintaan produk dan prediksi cuaca. Di sini ada input data, fitur numerik dan kategorikal, fungsi aktivasi, linear atau non-linear untuk output, evaluasi model menggunakan metrik seperti MSI atau R-squared. Pembelajaran unsupervised menentukan struktur tersembunyi. Berbeda dengan pembelajaran supervised, pembelajaran tidak supervised bekerja dengan data yang tidak berlabel. Tujuannya adalah untuk menemukan pola, struktur, atau hubungan tersembunyi dalam data itu sendiri. Ini sangat berguna untuk eksplorasi data, kompresi, dan deteksi anomali. Data tanpa label, yaitu tidak ada output yang benar yang ditentukan. Tujuan eksplorasi yaitu mengungkap struktur atau pola intrinsik data. Algoritma umum yaitu clustering atau reduksi dimensi. Ini ada clustering mengelompokkan data sempurna. Clustering adalah teknik utama dalam pembelajaran tidak terawasi yang mengelompokkan titik data serupa ke dalam satu grup atau cluster. Ini berguna dalam segmentasi pelanggan, pengelompokan dokumen, dan analisis genetika. Reduksi dimensi menyederhanakan data kompleks. Reduksi dimensi adalah teknik pembelajaran unsupervised yang mengurangi jumlah fitur dalam dataset sambil mempertahankan informasi penting. Ini membantu dalam visualisasi data, mengurangi kebutuhan komputasi, dan mengatasi masalah ketutupan dimensi. Yang pertama itu paling atas ada data original, yang kedua ada ekstraksi fitur, yang ketiga reduksi dimensi, dan yang keempat data terkompresi. Prinsip komponen utama atau PCI adalah algoritma populer untuk reduksi dimensi yang mengubah data menjadi satu filter, satu set fitur, baru komponen utama yang tidak berkorelasi. Ini sering digunakan dalam pemrosesan gambar dan bioinformatika. Perbandingan supervised dan unsupervised learning, yaitu memahami perbedaan antara pembelajaran terawasi dan tidak terawasi, sangat penting untuk memilih pendekatan yang tepat untuk masalah tertentu. Keduanya memiliki kekuatan dan keterbatasan unik yang harus dipertimbangkan. Di supervised learning itu ada membutuhkan data berlabel,
tujuan, prediksi, klasifikasi, regresi, contoh pengenalan wajah, prediksi harga saham, kelebihan, akurasi tinggi pada tugas yang terdefinisi. Sedangkan di unsupervised learning itu menggunakan data tidak berlabel. Tujuannya adalah penemuan pola, clustering, reduksi dimensi, contoh segmentasi dasar, deteksi anomali, kelebihan data, menemukan struktur tak terduga. Tantangan dan tren masa depan. Meskipun kemajuan luar biasa, implementasi jaringan saraf tiruan masih menghadapi tantangan. Namun, area ini terus berkembang pesat dengan tren baru yang menjanjikan peningkatan signifikan dalam kemampuan AI. Ini ada 85% ketersediaan data, 70% interpretability, dan 60% bias dalam data. Dan masa depan meliputi pembelajaran semi terawasi, di mana sejumlah kecil data berlabel digabung dengan sejumlah besar data tidak berlabel untuk melatih model, serta teknik seperti pembelajaran penguatan. Kesimpulan dan langkah selanjutnya yaitu kita telah menjelajahi perbedaan mendasar antara pembelajaran supervised dan unsupervised, serta berbagai aplikasi dan tantangannya. Memilih pendekatan yang tepat adalah kunci keberhasilan dalam proyek AI Anda. Untuk langkah selanjutnya, pertimbangkan untuk menjelajahi kombinasi kedua paradigma ini, seperti pembelajaran semi supervised atau pembelajaran penguatan yang menawarkan potensi besar untuk mengatasi keterbatasan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.